Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta, tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Melambai-lambai nyiur di pantai, berbisik-bisik raja kelana memuja pulau nan indah permai, tanah airku Indonesia. Tanah airku Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Waalaikumsalam. saya Setia Nugraha. Saya dari Fakultas Teknik jurusan Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya ingin melakukan sebuah wawancara yang ditujukan untuk memenuhi sebuah tugas mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya bersama Nama saya Mulyadi, saya seorang karyawan. Sini saya bersama Mulyadi, dan sini juga saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan ke Mulyadi. Nah, di sini pertama yaitu menurut Mulyadi itu bagaimana permasalahan HAM yang berada di zaman sekarang ini, terutama di Indonesia. Untuk menurut saya pribadi ya, cenderung menurun sih. Padahal Indonesia tuh udah punya landasan HAM-nya. Itu tertera pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.
Nah, Contoh, sebelumnya itu kan waktu Orde Baru tuh ya, Ki. ya, Waktu Orde Baru, menurut saya itu paling parah ya. HAM-nya itu paling parah waktu Orde Baru ya. Zaman-zaman otoriter, ya tau lah maksudnya. Nah, ya. setelah itu semua kayak yang paling parah tuh buruh arloji tuh, siapa tuh namanya? Marsina. Ah, Nah, itu parah pokoknya. Dia dibunuh terus diperkosa, parah. Kemudian ada lagi setelah itu penembakan mahasiswa Trisakti itu. Nah, yang itu kan 19, waktu ya. gencar-gencar puncaknya HAM tuh. Nah, setelah itu barulah dibuat nomor 39 tahun 1999 Undang-Undang Dasarnya tentang HAM dan khusus untuk HAM. Ya kan? Nah, harusnya setelah terbentuk landasan itu, Indonesia kan harus lebih kuat gitu Ya. dengan HAM-nya. Ternyata pada tahun 2004 seorang seorang penggiat HAM, ya Bapak Munir, yang mau terbang ke Amsterdam, beliau tewas. Ada yang menyebutkan ditembak, ada juga yang diracun katanya. Hasil otopsi dokter Belanda itu menemukan bahwa Pak Munir itu ternyata diracun. Kemudian ada juga yang nyangkanya ditembak gitu. Dan itu kasusnya sampai sekarang belum selesai. Gitu. Nah itu tuh contoh yang bahwa padahal kita tuh udah punya landasan HAM, tapi tidak digunakan. Komnas HAM udah terbentuk, tapi selalu saja tumpul kepada orang-orang yang mungkin membahayakan. Gitu. Jadi saya tuh bingung nih. Saya tuh bingung, ini gimana gitu. Buat apa gitu, dibuat undang-undang dasar yang penting untuk HAM. Itu. Nah, Kemudian yang kemarin, yang baru-baru tuh, kasus yang Pia Paina yang di Papua itu ada 4 orang ditembak oleh TNI, 4 orang tewas. iya, kerusuhan Ya, itu ya. dan 4 orang luka-luka itu. Sampai sekarang Jokowi aja, dia itu berjanji pada hari perayaan Natal di Papua, beliau bilang kalau misalnya saya akan menindaklanjuti tentang kasus ini. Sampai sekarang nggak ada, padahal Komnas HAM udah membuat data-data khusus untuk menindaklanjuti. Tapi sampai sekarang nggak ada, Gi. Makanya saya bilang di sini tuh menurun. HAM setiap tahunnya menurun di Indonesia. Nggak ada tindak lanjut yang serius. Ya, itu. Berarti program yang diterapin sama Komnas HAM ini belum maksimal ya, Mul ya? Belum maksimal. Bukan belum maksimal. Pergerakannya nggak ada, padahal udah ada tuh data-datanya. Tinggal di ini. Jadi kayak ada yang menghalangi, Gi. Iya, maksudnya seperti ada yang menghalangi. Oke, Mul, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mul ya. Nah, di era pandemi yang kayak gini nih, Mul, yang nggak ada kelar-kelar nih, menurut Mulyadi itu bagaimana keadaan demokrasi Indonesia di era pandemi? Apakah bagus atau buruk? Menurut saya sih ada positifnya, ada negatifnya ya. Kalau negatifnya kurang ini aja, kurang terbuka. Karena mobilisasinya menurut saya ini ya nggak luas gitu. Mobilisasinya nggak luas gitu. Ya kayak kan kita nggak boleh ke sini, nggak boleh ke sini. Harus misalnya kan kemarin tuh waktu pemilu ya sebagai lingkungan kecil lah. Pemilu kepala desa. Tahu kan waktu Cikampek juga ada kan? Ya waktu pemilu kepala desa, alhamdulillahnya orang-orangnya itu masih bersikap positif tentang demokrasi. Ya kayak misalnya orang-orangnya tuh mempersiapkan pemilu. Gitu menurut gua ada positifnya, ada negatifnya. Gitu. Kalau negatifnya itu kita kurang terbuka. Kayak mobilisasinya kurang terbuka. Iya, maksudnya kurang terbuka gini. Kita dengan calon kepala desa tuh nggak bisa bertemu, kumpul dan tahu gitu. Tahu ininya. Iya, maksudnya kan harusnya kan berorasi. Iya kan, harusnya berorasi terus juga visi misinya. Iya, visi misinya harusnya disampaikan. Ini nggak ada, kemarin nggak ada. Cuma hanya sebatas poster doang kan. Mungkin ya saya tahu. Daerah ada, Mul. Kenapa? Mungkin di beberapa daerah ada yang langsung turun gitu calon kepala desanya. Iya, mungkin ada. Tapi kalau di saya nggak ada. Karena kan alasannya nggak boleh berkumpul. Ya kan di masa pandemi kan.
itu negatifnya di situ. Jadi kita terhalang tuh, para warganya keterhalang. Yang mana yang akan dipilih, visi mana yang bagus, misi mana yang bagus, gitu. Ditambah ya, penduduk di Indonesia tuh kadang tidak tahu visi misi para pemimpinnya gitu. Taunya cuma milih, oh ini keluarga saya pilih. Segampang itu gitu. Kita lanjut nih Mol ya ke pertanyaan selanjutnya Mol. Menurut Mulyadi nih, identitas negara kita tuh seperti apa sih Mol? Maksudnya kayak dari budayanya, masyarakatnya. Ya, gue tanya ke lo Gi. Ya, so. Apa yang menjadi beda kita dengan orang Korea Utara? Mungkin budayanya Mol. Kita dengan orang Amerika, gitu. Budaya, bedanya apa? Budaya, enggak sih. perilaku. Menurut saya, iya sih bisa ya. Bisa. Nah. Ya menurut saya sih pola pikirnya Gi. Pola pikirnya teratur dari lingkungannya. Gini, kita tuh ya sebenarnya kan negara Pancasila. Yang namanya ideologi Pancasila kan bukan liberalisme, bukan fasisme, gitu kan, bukan otoriter, bukan kerajaan gitu. Artinya kita punya ciri khas sendiri gitu. Yang ciri khas kita sendiri itu, ya menurut saya ya gotong royong. Dari dulu juga gotong royong gitu. Ciri khas Indonesia, ciri khas masyarakat Indonesia. Tapi ini Mol, kegiatan gotong royong ini kan belakangan ini gak kelihatan gitu, memudar gitu. Apakah itu menghilangkan identitas kita? Gimana? Ya itu orang-orangnya aja nggak tahu Pancasila tuh untuk apa tujuannya. Ya nanti itu bahas lagi lah. Nanti. Silakan. Ya, yang menjadi pembeda ya negara kita dengan negara lain itu ya karena kita kalau nggak gotong royong nggak hidup. Ya, gotong royong aja. Ya, misal gini, ada orang yang kita kan punya satu sistem negara, misal satu sistem pemerintahan. Orang ini di sini, orang ini di sini, orang ini di sini. Ada tujuan masing-masing. Ada tujuan bersama. Nah, kalau misalnya ada satu orang aja yang nggak selurus, nggak sejalan, itu akan hancur, Gi. Ngerti nggak? Misalnya, negara liberalisme di Amerika, negara kapital, orangnya hanya menginginkan keuntungan. Lu tahu nggak orang-orang Amerika kan? Anda tahu kan ya? Ya maksudnya mengurangi keuntungan. Mereka pun bahagia emang, karena mereka diberikan kebebasan. Emang mereka bahagia mendapat keuntungan juga. Tapi kadang mungkin itu ciri khas mereka, kan negara-negara lain juga ada yang liberalisme gitu. Nah, kita beralih ke Korea Utara. Korea Utara kan negaranya yang fasisme, otoriter gitu. Semuanya dibentuk oleh satu pemerintahan gitu. Pemerintah kayak gini, turutin. Nah. Mungkin mereka maju. Ya, mungkin mereka maju. Tapi bahagianya nggak ada, Gi. Bahagianya nggak ada. Dia hidup tuh kan? nggak sesuai yang dia mau ya? Iya gitu. Tapi kalau dipikir mah hidupnya lebih sejahtera dari kita, Gi. Mereka pendidikan gratis. Ya nggak? Dari kecil dan sampai besar. Ya. Pendidikan gratis, men. Asli. Ya, kita tuh pendidikan nggak gratis gitu. Kita pendidikan nggak gratis. Makanya ciri khas kita tuh ya gotong royong. Artinya kalau misalnya kita nggak bersama-sama, satu orang beda itu, ya hancur dalam satu pemerintahan. Satu sistem tuh, kalau nggak sama-sama gitu. Nggak kayak negara-negara lain. Kalau negara-negara lain kan diatur sama pemerintah, orang-orangnya nurut. Terus negara-negara lainnya nggak diatur sama pemerintah, kebebasan, tapi orang-orangnya bahagia. Mereka bisa mencari keuntungan. Gitu. Kalau di kita tuh nggak gitu, kita punya hak sendiri. Ideologinya pun saya baca di buku SKD yang saya belajar ya. Beda, nggak ada tuh, nggak masuk ke fasisme, nggak masuk ke ke liberalisme, nggak masuk ke sosialisme, komunisme apalagi, nggak masuk gitu. Makanya kita punya ciri khas sendiri. Oke, selanjutnya nih. Menurut Mulyadi nih, bagaimanakah cara merealisasikan suatu kehidupan yang berfilsafat kepada Pancasila? Itu gimana? Nah, itu tadi yang lu tanyain tuh, Gi, tadi. Yang katanya kan remaja sekarang udah nggak gotong royong lagi kan.
Udah Itu artinya nggak seperti itu tuh menghilang gitu loh. Seakan-akan jarang iya. lihat. Iya, artinya ya sama aja kayak mereka tuh udah nggak berpancasila lagi, bener nggak? Masuk nggak kayak gitu? Nggak berpancasila. Iya, maksudnya kan gotong royong tuh termasuk Pancasila tuh. Artinya kalau mereka nggak gotong royong lagi, nggak berpancasila lagi dong, ya nggak? Berarti Ya sedikit nggak berpancasila lah. ya hilang satu ciri gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sebenarnya menurut saya tuh cara merealisasikan Pancasila itu ya jawabannya orang-orang harus tahu dulu landasan Pancasila Gi. Ya gue nih ya, gue mikir nih, Ya. gue lihat anak-anak PAUD, anak-anak TK, kecil itu cuma belajar Pancasila doang Gi. Ngapalin Pancasila 1 sampai 5 doang. Tanpa Udah. tahu maknanya itu. Iya, tanpa tahu maknanya. Mungkin di Sampai PAUD besar Merdeka, nih. PAUD Merdeka Apa? belum waktunya mungkin belum di PAUD Merdeka itu. Nah, ya udah lu majuin lagi ke SMP misal. Oke. Belajar PKN misal. Oh, Ada nggak yang serius membahas Pancasila? mungkin kurang penerapannya mau. Itu dia. Jadi, gua aja nih tahu Pancasila. Waktu gua keluar SMA gitu, gua belajar SKD. Itu aja gua gara-gara belajar SKD. Gua tahu Pancasila gitu. Artinya, si materi Pancasilanya ini, maksud dari Pancasilanya, dimensi Pancasilanya, tujuan Pancasilanya pun tertutup oleh buku gitu. Tertutup oleh, kalau nggak dibuka ya nggak tahu. Gitu. Pancasila udah gitu dalam buku udah gitu. Di luar itu, kita nggak tahu makna sebenarnya tuh apa. Nah itu, iya. Makanya kalau mau realisasikan, kita harus tahu dulu tujuannya, dimensinya, kemudian awal dibentuknya. Ya kalau misalnya lu mau tahu nih ya, dimensinya kan ada 3 tuh. Ada tahu ya, dimensi realitas, dimensi idealisme, sama dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi realitas itu adalah menjelaskan bahwa Pancasila ini atau ideologi kita ini sudah mengakar, sudah hidup di masyarakat sejak zaman dulu gitu. Sejak awalnya terbentuknya ya terbentuknya Pancasila. Jadi udah mengakar aja. Dimensinya tuh udah mengakar. Artinya gini. Artinya para proklamator itu kayak misalnya Bapak Soekarno, terus juga ya yang lainnya lah kayak iya kan, udah tau kan pahlawan proklamator itu. Iya. Mereka tuh membuat Pancasila nggak semena-mena karena keinginan mereka gitu. Ya kan? Iya. Mereka juga melihat di sekitar lingkungan. Mereka juga melihat perilaku para masyarakatnya gitu. Artinya dimensi ini tuh udah mengakar dari dulu, udah mengakar hidup di masyarakat. Kenapa Pancasila seperti itu? Karena ideologi kita itu termasuk ideologi terbuka, bukan tertutup. Nah, ideologi terbuka itu adalah ideologi yang dibentuk sesuai, berdasarkan muncul dari masyarakat, Jadi nggak hanya ada satu oknum yang membentuk. Kalau ada satu oknum yang membentuk, itu namanya ideologi tertutup, dan itu udah dilakukan oleh Korea Utara. Ya nggak? Iya. Ya kan? Ya, itu bedanya. Kemudian yang kedua, dimensi apa tuh? Dimensi idealisme. Nah, dimensi idealisme itu menjelaskan bahwa Pancasila itu punya tujuan bersama. Nah, ini penting nih. Tujuan bersama. Ya, semena-mena dibikin Pancasila tuh nggak seakan ya udah lu nurutin ini aja. Enggak dong. Ada tujuannya dong. Nah, yang terkadang tujuannya ini yang kita udah abaikan di masa sekarang tuh, para anak muda tuh. Udah diabaikan. Tujuannya tuh udah diabaikan. Kadang ya lu lihat berita di TV aja, udah nggak ada yang ngebahas kayak gotong royong, udah nggak ada tuh. Yang ada cuman masing-masing. Jadi kayak masing-masing. Ini untung nggak buat saya, kalau nggak ya udah. Gitu. Ini untung nggak buat saya, kalau nggak ya udah. Gitu aja. Sampai sekarang nih lingkungannya semua kayak gitu. Ini untung nggak buat saya, kalau nggak ya udah. Gitu aja. Jadi nggak ada gotong royongnya, nggak ada. Ayo kita bersama kayak gini, misalnya. Ayo bersama-sama. Lebih kayak individualisme gitu ya sekarang. Nah, itu kan padahal tujuan Pancasila kan nggak kayak gitu, punya tujuan bersama. Itu.
Kemudian dimensi fleksibilitas. Nah, dimensi ini itu adalah menjelaskan bahwa Pancasila itu bersifat luas atau fleksibel, mengikuti zaman gitu. Jadi nggak per zaman kayak gini. Ya udah ini zamannya Pancasila, zamannya sekarang mah bukan zaman Pancasila lagi, enggak. Pancasila itu mengikuti zaman kayak gini. Kalau misalnya ideologinya nggak lepas, ya kita nggak bakal keluar Pancasila dong. Kalau kita nggak lupa gitu dengan ideologinya. Iya, dengan landasan utamanya. Kayak ketuhanan yang Maha Esa itu kan bersifat luas ya, bersifat fleksibel gitu. Dari zaman ke zaman gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa harus saling bertoleransi ya, contohnya kayak gitu. Iya, harus mempercayai Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Nah, terima kasih nih Mul ya atas waktunya Mul. Nah, semoga si wawancara ini tuh bisa memberikan manfaat untuk para penonton Mul. Nah, mohon maaf juga kalau mengganggu waktunya nih Mul ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.